sedih, kecewa dan tergamam. Situasi panas di gelaran Piala AFF edisi ini seperti nggak ada habisnya. Ya, setelah berbagai drama, polemik hingga huru-hara yang tercipta, kegagalan Indonesia buat melaju ke semifinal masih belum habis dikupas oleh media-media julid yang kali ini datang dari si nyinyir Malaysia. Media Malaysia One Football Mind mencoba menyindir timnas Indonesia setelah timnasnya sendiri gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Melalui akun X-nya @OneFootballM, mereka menyebut tak masalah jika timnas Malaysia tersingkir, terpenting masih memiliki gelar Piala AFF. Ya, akun ini memang tidak menyebutkan Indonesia, namun netizen tanah air pun paham bahwa tweet ini ditujukan kepada skuad Garuda yang belum pernah menjuarai Piala AFF. Tak mau tinggal diam melihat ini, tweet tersebut pun mendapatkan serangan balik dari netizen Indonesia, yang mana para supporter menyebut kalau kemunduran sepak bola Malaysia dimulai dari kesombongannya dalam membanggakan trofi Ciki kelas ASEAN ini. Ya, publik Malaysia sama sekali nggak ngaca. Timnas mereka sendiri pun gagal lolos ke semifinal Piala AFF karena kalah bersaing dari Thailand dan Singapura di fase grup. Setelah melewati 4 pertandingan, skuad Harimau Malaya hanya mendapatkan 5 poin, di mana skuad asuhan Pau Marti Vicente ini terpaut 2 angka dari Singapura di posisi kedua atau batas akhir tim yang lolos ke babak semifinal. Tentu kondisi yang sejatinya hampir sama dengan Indonesia ini seharusnya bisa membuat mereka paham kalau apa yang diraih oleh tim senior mereka sama dengan tim muda asuhan Sintayong. Ya, tapi mereka cuma sibuk sombong. Gembar-gembor pernah juarai Piala Ciki, tapi lupa akan kualitas diri. Apa yang terjadi pada Malaysia ini pun lantas membuat mantan pemain timnas negeri itu Bobby Gonzalez sangat prihatin dengan kondisi pesepak bolaan Harimau Malaya sendiri. Ya, dulu katanya para pemain sepak bola Malaysia selalu siap untuk berjuang habis-habisan membela negara. Namun kini para pejabat timnas harus berharap dan juga berdoa agar para pemain mau memperkuat Harimau Malaya, bahkan mengemis pun tidak berhasil. Menurut penuturan dari Bobby, saat ini telah terjadi pergeseran prioritas dan juga loyalitas di kalangan pesepak bola Malaysia. Sosok berusia 40 tahun itu pun menyayangkan kebanggaan bermain untuk negaranya yang telah hilang. Dia menyatakan keprihatinannya atas para pemain yang memprioritaskan komitmen kepada klub dibandingkan tugas nasional, terutama ketika turnamen diadakan di luar kalender FIFA. Diakuinya pula bahwa para pemain memang diperkerjakan dan juga digaji oleh klub mereka. Akan tetapi dia berpendapat bahwa kehormatan mengenakan seragam nasional harus lebih diutamakan daripada hal lainnya, terutama ketika kompetisi tersebut menawarkan poin peringkat dunia. Ya, walaupun ASEAN Cup tidak masuk dalam kalender FIFA, tetapi tetap dihitung dalam hal penambahan ataupun pengurangan poin untuk peringkat global. Jelas kondisi ini berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia, Sintayong menjadikan turnamen yang sebelumnya bernama Piala AFF itu sebagai ajang regenerasi pemain muda timnas Indonesia. Oleh karena itu, mayoritas pemain inti yang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 tak dipanggil, apalagi mereka harus memperkuat klubnya masing-masing. Ya, sejak bisa melaju ke putaran ketiga kualifikasi, coachnya sudah menegaskan bahwa fokus skuad Garuda adalah untuk lolos ke Piala Dunia 2026, bukan lagi turnamen level Asia Tenggara. Maka dari itulah sebetulnya tidak ada kekecewaan luar biasa ketika Indonesia gagal ke semifinal ASEAN Cup 2024. Meski Pak Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir pun memang langsung bersuara akan mengevaluasi Sintayong sesuai klausul kontraknya. Namun pada saat yang sama pun, Pak Erick juga sejalan dengan Sintayong bahwa Piala Dunia 2026 jauh lebih penting.
Tentu melihat ini, Malaysia seakan kelabakan. Dan bahkan Federasi Sepak Bola Negeri Jiran atau FAM sampai disarankan untuk berguru ke PSSI yang kini di bawah naungan dari Pak Erick Thohir. Ya, menilik timnas Indonesia yang saat ini mulai diperhitungkan setelah mampu bersaing di Piala Asia 2023 dan juga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantan manajer timnas Malaysia Datuk Kamarul Arifin menyebut bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Erick Thohir dalam memanggil pemain keturunan bisa ditiru oleh FAM. Patut diakui, belasan pemain keturunan yang dinaturalisasi nyatanya sukses meningkatkan level permainan dari skuad Garuda. Yang mana hal ini pun ternyata juga mendapatkan perhatian khusus dari sepak bola Malaysia sendiri. Ya, revolusi sepak bola yang dijalankan oleh PSSI tersebut tampak menggiurkan bagi negeri jiran. Dan karena itulah Datuk Kamarul menekankan pentingnya meyakinkan para pemain keturunan agar mau melepas paspor lamanya dan menjadi bagian dari skuad Harimau Malaya. Baginya pun semua pihak harus berkolaborasi agar ambisi Malaysia naik level seperti Indonesia itu bisa terlaksana. Ya, diketahui saat ini timnas Malaysia memiliki sederet pemain naturalisasi yang tak hanya pemain yang memiliki keturunan, tetapi ada juga yang pindah ke warganegaraan melalui jalur lama tinggal lebih dari 5 tahun. Tapi kendati demikian, Malaysia masih ingin terus mengincar pemain-pemain keturunan lain demi pamor di lapangan hijau. Nah, tapi menariknya upaya FAM buat meniru langkah Indonesia dalam menaturalisasi pemain keturunan ini tak sedikit justru membuat publik Malaysia tak terima. Mereka tak terima dengan langkah yang diambil oleh federasinya sebab harus meniru Indonesia yang mereka sebut sebagai Belanda B. Ya, para fans Malaysia seperti geram pula sampai menyebut ingin kebijakan naturalisasi diberhentikan dengan menilai kalau pemain yang ada sekarang pun sudah cukup bagus dan berkualitas. Selepas ini, Malaysia jadi seperti tim Indonesia, semua pemain Belanda. Kacaukan naturalisasi, pasukan yang kini tersedia pun tidak berkualitas dan gagal. Tulis beberapa fans Malaysia. Ya, rasa gengsi bak menyelimuti para supporter Malai, di mana mereka tak mau kalau timnasnya harus mengikuti Indonesia yang sudah mereka remehkan dari waktu ke waktu. Tentu ini pun kian menarik karena sejatinya kemarin-kemarin supporter Malaysia sudah viral karena aksi brutalnya yang sampai disorot media se-ASEAN. Ya, berdasarkan media bernama Asiawan, beberapa supporter Malaysia bersikap kontroversial usai laga, di mana mereka disebut tidak menghormati timnas Singapura dan tidak sportif, dan itu diyakini sebagai salah satu dari pemicu rusuh. Menurut pemaparan dari media-media Asia Tenggara, kerusuhan antar supporter terjadi di stasiun Bandar Tasik Selatan, Kuala Lumpur. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat banyak pria yang menganiaya penumpang di dalam kereta dan ada juga pria yang menghantam pintu kereta dengan benda logam. Ketua Polisi Distrik Ceras Aidil Bol Hasan mengatakan bahwa sekitar 20 hingga 30 orang terlibat dalam perkelahian dan juga terjadi saling lempar tong sampah. Menurut Aidil, polisi dan petugas keamanan membubarkan tawuran kedua kelompok dan situasi terkendali setelah pintu kereta ditutup dan meninggalkan lokasi kejadian. Ya, ini adalah kerusuhan kesekian kali yang melibatkan supporter Malaysia di Piala AFF, sebab sebelumnya pun supporter Thailand dan Malaysia rusuh usai laga lanjutan grup A Piala AFF di Stadion Raja Mangala Bangkok pada 14 Desember. Bahkan naasnya, dalam kejadian itu ada satu supporter Harimau Malaya yang harus mengalami bocor kepala. Jelas menilik semua yang terjadi ini. Pakcik-pakcik Malaysia yang gak habis-habis nyinyir harusnya melihat bagaimana sikon dari pesepak bolaannya sendiri. Ya, minimal kalau nggak menang AFF, ya nggak berulah, apalagi sampai rusuh dan ada korban jiwa. Sombongin piala Ciki boleh deh, tapi kelakuan kayaknya yang harus dibenahi dulu. Terus aja remehin tim Garuda kita. Toh semakin Indonesia diremehin, semakin naik juga prestasi kita. Karena hal itu justru kita jadiin motivasi, bukan basa-basi yang akhirnya basi.